Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu channel ini, agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Kampung yang tenggelam ini ditemukan di dalam Danau Matano. Danau Matano adalah danau yang terletak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau ini cukup dikenal luas namanya. Selain merupakan salah satu danau terbesar dan terdalam di Asia Tenggara, tercatat Danau Matano memiliki luas mencapai 164 km persegi dengan kedalaman hingga 600 meter. Selain itu, danau ini juga masuk ke dalam kategori danau purba, di mana usianya diperkirakan telah mencapai 1 sampai dengan 4 juta tahun lamanya. Dengan usianya yang sudah setua itu, tak heran kalau kita akan menjumpai banyak kisah dari danau ini. Danau inilah yang menjadi saksi dari maju mundurnya peradaban manusia. Danau inilah yang menjadi saksi dari jutaan kisah yang mungkin belum sempat kita ketahui di masa lampau. Danau Matano juga telah menjadi saksi dari segala macam bencana alam yang terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah gempa bumi. Kawasan Danau Matano memang merupakan kawasan tektonik, yang mana danau ini termasuk ke dalam sistem Danau Malili yang memiliki jalur gempa bumi aktif. Hal ini menjadikan Danau Matano dan juga Luwu Timur memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Oke, sekarang mari kita melangkah ke bagian utamanya. Kawasan Danau Matano ternyata dulunya adalah situs awal peradaban pandai besi, tidak hanya di Sulawesi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Pendapat ini dikemukakan oleh Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia tahun 2020, Reza Permadi. Mereka inilah para arkeolog yang berhasil menemukan jejak-jejak kampung yang diduga telah lama tenggelam di dasar Danau Matano. Ada berbagai macam benda peninggalan yang ditemukan, seperti tembikar, serpihan tulang, arang, dan sederet artefak lainnya yang tersebar di kedalaman 3 hingga 15 meter. Tidak hanya itu, di daratan tepian danau, mereka juga menemukan jejak kampung pandai besi. Hal ini terbukti dengan adanya cairan besi yang tersisa di tanahnya, yang membuat tanah itu jadi mengeras dan tajam. Dari penemuan ini, mereka menduga kalau kegiatan penambangan dan pengolahan besi di Matano telah ada sejak awal Masehi sampai dengan akhir abad ke-17. Sebagaimana yang kita bahas di beberapa video sebelumnya, kalau besi dari Matano alias dari Luwu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan sampai tercatat dalam kitab Nagakertagama. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terkuat di Nusantara kala itu sangat sering menggunakan persenjataan besi yang berasal dari Luwu ini. Senjata-senjata besi inilah yang menjadi alat perang mereka. Adapun kutipan dalam kitab Nagakertagama itu berbunyi, Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwu. Kalau mau kita kupas, kata Bantayan ini merujuk ke wilayah Bantaeng, yang dulunya sering dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan, yang mana hewan-hewan itu kemudian diberikan kepada raja-raja penguasa, dalam hal ini Raja Majapahit. Sedangkan kota Luwu jelas merujuk pada kerajaan Luwu itu sendiri. Tim peneliti juga menyimpulkan bahwa memang kampung tersebut dulunya adalah kampung yang padat penduduknya. Kampung tersebut dijuluki Kampung Pandai Besi. Pada zaman dulu, di wilayah sekitaran Danau Matano ini dikenal sebagai daerah penghasil biji besi. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya bahan baku besi yang melimpah di danau tersebut, sehingga masyarakat memanfaatkannya dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dalam hal ini adalah pandai besi. Pendapat ini dikemukakan oleh Tri Wuryani, seorang arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Aktivitas pembuatan biji besi di Matano diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6 atau sekitar 1500 tahun yang lalu. Kualitas besi yang dihasilkan bukan main-main, sangat tinggi kualitasnya, hingga akhirnya banyak kerajaan yang menggunakannya. Inilah yang menjadikan biji besi dari Luwu ini tersebar hingga ke berbagai negara, utamanya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, kita bisa melihat bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan
yang kabarnya dibuat menggunakan peralatan besi yang berasal dari wilayah Luwu ini. Lantas, apa yang menjadikan besi dari Luwu ini berkualitas tinggi? Ternyata jawabannya adalah nikel. Besi-besi dari Luwu ini mengandung nikel, yang mana kalau dijadikan sebagai keris atau badik, maka kualitasnya akan lebih bagus. Besi akan lebih padat dan juga anti karat. Selain itu, kalau besi mengandung banyak nikel, maka bisa dimanfaatkan dalam membuat peralatan. Salah satunya seperti rel kereta api dan juga peralatan otomotif kalau di zaman sekarang ini. Oke, kita kembali ke peradaban pandai besi ini. Mengapa peradaban ini bisa ditemukan di bawah laut? Apa yang menyebabkan mereka tenggelam? Di awal tadi, saya sempat menyinggung aktivitas tektonik yang terjadi di sekitar Danau Matano ini. Sebenarnya hal ini berhubungan, di mana kampung ini dikabarkan tenggelam akibat gempa bumi yang terjadi kala itu. Tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana kampung tersebut bisa tenggelam akibat gempa bumi. Analisis yang dilakukan para peneliti terhadap benda-benda peninggalan kampung tersebut menunjukkan waktu sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Dan memang, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa wilayah Luwu Timur, utamanya Danau Matano ini, termasuk wilayah yang rawan gempa. Kampung pandai besi ini sepertinya tenggelam akibat salah satu gempa bumi dahsyat yang terjadi di masa lalu. BC adalah sebutan untuk sebuah fosil yang ditemukan di Gua Leyang Paninge yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Gua Leyang Paninge ini memang merupakan situs arkeolog juga. BC sendiri diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 7.000 tahun yang lalu, jadi sudah sekitar 70 abad lamanya. Dari penemuan ini terungkap beberapa fakta menarik, di mana para arkeolog dari Griffith University dan juga Arkansas ini mengungkapkan kalau BC memiliki kemiripan karakter morfologis dengan bangsa Australo-Melanesian. Bangsa Australo-Melanesian sejatinya hanya ditemukan di wilayah Papua dan Australia saja. Austro-Melanesian ini memiliki ciri fisik seperti berkulit hitam dan berambut hitam keriting. Singkatnya, penemuan bangsa Austro-Melanesian di wilayah luar Papua dan Australia mungkin baru kali ini terjadi. Salah satu bukti dari penemuan ini ada pada tulang dan gigi si BC ini, yang mana masih dapat diidentifikasi ciri-cirinya. Beruntung karena cuaca tropis di Indonesia, sehingga DNA manusia purba ini masih terpelihara dan utuh. BC merupakan kerangka manusia pertama dari suku Toalean yang hidup di Sulawesi Selatan antara 1.500 hingga 8.000 tahun yang lalu. Suku Toalean sendiri adalah kelompok manusia purba pemburu yang dulunya hidup di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Kebiasaan suku ini adalah berburu babi dan mengumpulkan kerang dari sungai-sungai. BC diperkirakan meninggal dunia ketika masih berusia 17 tahun atau 18 tahun, dan dia dimakamkan di gua ini. Penemuan fosil BC ini menawarkan teori baru bagi para arkeolog, di mana teori tentang migrasi manusia purba nampaknya akan berubah. BC adalah kelompok Austronesia pertama yang juga memiliki DNA Denisopans. DNA Denisopans sendiri memang berasal dari kawasan Asia. Namun sejauh ini belum ada orang yang berhasil menemukan DNA tersebut pada fosil-fosil yang ada di Indonesia dan juga di sekitarnya. Bangsa Austronesia sendirilah yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yang mana Austronesian ini tidak setua Denisopan. Sejauh ini memang banyak yang berteori kalau orang-orang Austronesian ini memiliki DNA Denisopan di dalam dirinya, dan ternyata memang terbukti benar adanya, dan hal ini diperkuat dengan penemuan fosil BC ini. Bersama dengan penemuan BC ini ditemukan juga beberapa benda seperti mata panah bergerigi, beberapa alat yang terbuat dari batu dan tulang belulang binatang yang diidentifikasi adalah babi, rusa, tikus, kelelawar, dan siput. Lebih lanjut, Gua Leyang, tempat ditemukannya BC ini diyakini dulunya merupakan tempat para manusia purba untuk membuat alat-alat berburu,
dan juga tempat meramu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan temuan-temuan ini, memang tak dapat dipungkiri kalau Bessie adalah bagian dari suku Tolian tadi. Para peneliti juga membuat teori bahwa Bessie sendiri mungkin adalah manusia penjelajah yang tiba lebih dulu di Nusantara sebelum bangsa-bangsa Austronesia datang. Itulah mengapa Bessie memiliki DNA Denisovan dalam dirinya. Oke, sampai di sini jujur saja semuanya cukup membingungkan. Mari saya jelaskan lagi secara lebih singkat. Denisovan adalah sebutan untuk manusia purba di wilayah Asia Timur. Bersama Denisovan ada kelompok manusia purba lain yang bernama Neanderthal. Tapi tidak usah kita bahas dulu soal Neanderthal ini. Orang Indonesia sendiri, utamanya yang bagian timur, kayak kita di Sulawesi ini, disinyalir berasal dari orang-orang Austronesia, yaitu orang-orang yang ada di benua Australia dan Papua. Itulah yang selama ini diyakini oleh para ilmuwan. Namun penemuan Bessie ini mengindikasikan kalau ternyata ada gen Denisovan dalam diri Bessie yang ditemukan di Sulawesi. Bessie yang harusnya ber-DNA Austronesia ternyata juga punya DNA Denisovan. Maka ini memberikan kita jawaban baru kalau ternyata kita juga punya DNA Denisovan di dalam diri kita. Denisovan ini apa sih sebenarnya? Denisovan adalah sepupu dari Homo sapiens atau manusia modern pertama yang ditemukan di Siberia. Yang bikin mirip Homo sapiens dengan Denisovan adalah latar belakang genetiknya dan juga kemampuan otaknya. Tapi, mengapa Bessie punya gabungan DNA Denisovan dan Austronesia? Mungkin karena kedua orang tuanya, alias karena adanya kawin silang. Mungkin juga karena Bessie memang hanyalah pendatang dari wilayah lain dan bukan orang asli di wilayah situ. Masih banyak hal yang perlu penelitian lebih lanjut soal ini. Kuburan-kuburan ini berada di ceruk-ceruk tebing yang mengapit danau dan sungai. Di dalamnya ditemukanlah berbagai artefak berupa peti-peti kuno yang bermotif hewan, tulang belulang, serta benda-benda prasejarah lainnya yang tentu saja punya nilai historis dan budaya di dalamnya. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, budaya menyimpan kerangka di dalam gua seperti ini bukanlah hal yang baru di wilayah Sulawesi. Pasalnya, orang-orang di Toraja dan Nias pun juga punya tradisi seperti ini. Sejauh ini ada 19 situs yang ditemukan kalau di sekitar danau. Paling banyak ditemukan di daerah aliran sungai. Demikian ucap peneliti yang menemukan kuburan tersebut. Budaya penguburan gua di sekitaran Danau Poso memang diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. Dan perlahan-lahan budaya ini mulai ditinggalkan sejak masuknya agama Kristen di wilayah Poso antara abad ke-19 hingga abad ke-20 yang lalu. Di zaman dulu, suku Pamona memang memiliki adat mengubur jenazah ke dalam gua. Sama halnya dengan orang-orang di Toraja. Tak heran apabila beberapa gua dari peninggalan suku Pamona ini kerap kali dijumpai banyak tulang belulang dan kerangka manusia di dalamnya. Salah satu gua yang paling populer adalah Gua Latea. Gua Latea ini telah berusia 30 juta tahun lamanya. Gua inilah yang menjadi saksi bisu masa lalu suku Pamona. Dulunya, nenek moyang suku Pamona hidup di bukit-bukit. Nampaknya, salah satu budaya mereka adalah meletakkan rekannya yang telah wafat ke dalam Gua Latea ini. Gua Latea sendiri terbagi ke dalam dua. Bagian pertama letaknya di sebelah bawah, dan terdapat 4 peti jenazah dan 36 buah tengkorak manusia. Bagian kedua gua berada di sebelah atas, dan terdapat 17 pasang peti jenazah dengan 47 buah tengkorak, serta ada 5 buah gelang tangan juga yang ditemukan. Gua-gua inilah yang tentunya menjadi sumber sejarah para arkeolog di Sulawesi.
ada banyak cerita yang bisa diungkap dengan meneliti di gua-gua ini. Salah satunya adalah fakta bahwa suku Pamona memang punya hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan, hubungan kedua suku ini terbilang sangat erat. Tak heran apabila keduanya pun punya tradisi yang hampir sama. Memasuki abad ke-19, tradisi ini memang mulai ditinggalkan oleh orang-orang Pamona. Salah satu alasannya adalah dengan masuknya agama Kristen ke wilayah Poso. Hal ini menjadikan sebagian besar orang Pamona memeluk agama Kristen, dan tentu saja mereka diharuskan untuk taat dengan ajaran agama mereka. Alhasil, budaya semacam ini pun mulai ditinggalkan, dan kini hanya menjadi bukti sejarah saja. Dan sebenarnya, tidak ada yang salah dengan meninggalkan budaya ini. Mempertimbangkan aspek moral dan adab yang dianut saat ini, maka jelas budaya penguburan semacam ini sudah tidak relevan lagi. Kisah atau sejarah suku Toalean dimulai sekitar periode Holosen pertengahan hingga akhir. Periode Holosen sendiri berlangsung sekitar 11.700 tahun yang lalu. Suku Toalean dikenal sebagai masyarakat pemburu dan juga pengumpul yang menghuni Pulau Sulawesi. Kegiatan utama suku ini adalah berburu dan juga mengumpulkan makanan. Hewan-hewan yang diburu bermacam-macam, bisa babi, bisa juga rusa. Sedangkan yang dikumpulkan adalah kerang-kerang yang ada di pesisir pantai maupun sungai. Nama Toalean merupakan nama yang diberikan untuk suku ini. Orang-orang Bugis di masa depanlah yang menamai mereka seperti itu. Kata Toalean berasal dari kata Toale yang artinya manusia hutan. Dari nama ini, banyak peneliti yang mengira kalau suku Toalean banyak menghabiskan waktunya di hutan. Namun ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Para peneliti berhasil menemukan fakta bahwa suku Toalean tidak terlalu banyak beraktivitas di hutan. Jejak-jejak peninggalan suku Toalean ini banyak ditemukan di situs Gua Leyang Paninge dan juga Leyang Bulu Sipong yang ada di wilayah Maros. Salah satu bukti peninggalan terbesar yang ditemukan adalah kerangka mereka yang kemudian diberi nama Besse. Pembahasan soal Besse ini sudah kita bahas di beberapa video yang lalu. Bisa kalian cek di situ. Sedangkan sekitar tahun 1902, dua orang ilmuwan dari Swiss bernama Paul dan Fritz Sarrazin mencoba menggali beberapa gua di dataran tinggi Sulawesi bagian selatan. Hasilnya, mereka menemukan mata panah yang dibuat dengan bentuk seperti batu bergerigi. Mata panah ini kemudian mereka namai dengan nama Titik Maros, karena lokasi ditemukannya memang di Maros. Selain itu, mereka juga menemukan perkakas batu khas lainnya yang dibuat dari tulang belulang. Semenjak saat itu, semakin banyak ilmuwan yang mencoba menggali di situs-situs gua bersejarah. Mereka hendak mencari bukti-bukti berikutnya mengenai suku Toalean ini. Sayangnya, hasil yang didapatkan memang tidak banyak. Artefak tertua yang berhasil mereka temukan diperkirakan berasal dari sekitar 8.000 tahun yang lalu. Berdasarkan semua temuan yang ada ini, mereka mengambil kesimpulan sementara bahwa suku Toalean ini adalah suku pemburu sekaligus pengumpul yang memangsa babi kutil, hewan endemik liar, dan juga memanen kerang-kerang yang dapat dimakan dari sekitaran sungai atau pantai. Suku Toalean memang sejauh ini dinobatkan sebagai suku atau mungkin masyarakat purba tertua di wilayah Sulawesi. Kendati demikian, bukti peninggalan mereka baru ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Dengan sumber daya yang terbatas, peralatan yang tidak secanggih arkeolog internasional, para peneliti tetap melakukan penelitian dan penggalian di situs-situs peninggalan Toalean ini. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan yang namanya Besse, kerangka manusia purba yang disinyalir adalah bagian dari suku Toalean itu sendiri.
Diberi nama Bese karena Bese adalah nama kehormatan untuk seorang perempuan dari suku Bugis. Dan juga karena nama Bese cukup populer di Sulawesi, utamanya di Sulawesi Selatan. Kota Gaib Wentira adalah salah satu legenda yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, terutama di daerah sekitaran kota Palu. Wentira dianggap sebagai kota gaib atau mistis yang terletak di wilayah perbukitan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Menurut cerita yang beredar, Wentira adalah kota yang dihuni oleh makhluk halus atau entitas non-fisik yang memiliki peradaban yang lebih maju dari manusia. Wentira terletak di wilayah pegunungan di kawasan kebun kopi dan persawahan di sekitaran Desa Wanga, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Konon, pintu masuk ke kota gaib ini berada di sekitaran sebuah pilar kuning yang ada di pinggir jalan antara Palu dan Parigi Motong. Pilar ini sering dianggap sebagai gerbang menuju dunia lain yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Gerbang ke Isekai. Penduduk lokal dan beberapa saksi mata mengklaim bahwa mereka pernah melihat atau mengalami fenomena aneh di sekitaran kawasan ini. Misalnya, beberapa orang bercerita tentang jalan raya yang tiba-tiba menjadi sangat lurus dan panjang tanpa ada ujung, atau melihat bangunan dan kendaraan mewah yang tiba-tiba menghilang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, penduduk kota Wentira adalah makhluk halus dengan kehidupan yang mirip dengan manusia, tetapi dengan teknologi yang jauh lebih maju. Mereka diyakini hidup dalam kemakmuran dan harmoni yang luar biasa. Tetapi, kota ini tak bisa diakses oleh sembarang orang. Hanya mereka yang dipilih atau mereka yang memiliki kemampuan spiritual khusus yang dapat memasuki kota tersebut. Menurut cerita yang dipercaya masyarakat sekitar, meski kota ini dihuni oleh bangsa jin, namun penduduk Wentira memiliki perawakan yang sama seperti manusia pada umumnya. Konon, mereka yang tinggal di Wentira selalu mengenakan baju berwarna kuning keemasan dan tak memiliki garis pada bibirnya. Kota Wentira digambarkan sebagai kota futuristik dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Warna dari gedung tersebut adalah warna kuning keemasan, dan masyarakat yang menjadi penghuni kota itu digambarkan hidup dengan bahagia, dengan kekayaan yang berlimpah. Menurut cerita yang berkembang di antara warga setempat mengatakan bahwa untuk bisa memasuki kota gaib ini, mereka yang ingin masuk harus mengenakan pakaian serba kuning. Lebih lanjut, kota gaib Wentira diceritakan dipimpin oleh seorang raja yang sangat berwibawa. Sang raja ini dikawal oleh 7 orang panglima perang dari bangsa jin. Selain itu, dia juga mempunyai bala tentara yang jumlahnya sangat banyak, jauh lebih banyak dari jumlah warga Indonesia itu sendiri. Beberapa cerita menuturkan bahwa orang-orang yang menghilang di daerah itu mungkin telah diambil oleh penghuni Wentira. Ada juga kisah tentang orang-orang yang secara tidak sengaja masuk ke Wentira, tetapi ketika mereka kembali dari Wentira, mereka merasa bingung atau linglung. Penduduk sekitar juga percaya bahwa kota Wentira tidak hanya ada dalam dimensi lain, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap dunia nyata. Misalnya, mereka mengatakan bahwa daerah di sekitaran Wentira sangat subur dan cocok untuk pertanian, yang dianggap sebagai berkah dari kota gaib Wentira tersebut. Cerita datang tidak hanya dari warga setempat saja, tetapi juga dari cerita zaman penjajahan. Kabarnya, dulu ada seorang pilot dari tentara Belanda yang secara kebetulan sedang melintas di atas hutan belantara Sulawesi Tengah. Dan dia mengaku melihat sebuah kota megah dengan bangunan yang berwarna serba kuning. Cerita itu kemudian berpindah dari satu mulut ke mulut yang lain dan terus tersebar sampai hari ini. Cerita lain yang tak kalah menariknya datang dari seorang gadis. Gadis itu bernama Lin Pita Puspita, berusia 22 tahun. Lin ini merupakan gadis asal Sigera, Kecamatan Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut penuturan keluarga Lin sendiri, kabarnya Lin ini pergi menuju ke Wentira pada tanggal 14 Desember 2015. Sebelum pergi, Lin bercerita kepada keluarganya
bahwa pria yang akan ia nikahi memiliki pangkat yang setara dengan jenderal, yang ia sebut bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Sosok suami gaibnya itu selalu memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Lin kemanapun dia pergi. Semenjak menceritakan itu, Lin benar-benar pergi dan tak pernah kembali lagi. Kini, cerita inilah yang membuat masyarakat sekitar semakin percaya dengan keberadaan kota gaib yang bernama Wentira ini.